warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permatasari, NIM A1D1191003 dari Ruang 3 Semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang dan media pembelajarannya sesuai materi terkait. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya berikut. Berbicara tentang bangun ruang, sebenarnya apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara sadar dan tidak sadar, bangun ruang ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum, bangun ruang ini terdiri atas 2 macam, yakni bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dari bangun ruang sisi datar itu sendiri, yakni ada kubus, kemudian balok, selanjutnya prisma, dan terakhir limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung yakni ada kerucut, tabung, dan lingkaran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai kubus. Apa sih kubus itu? Kubus adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Nah, kubus itu sendiri memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki 6 sisi. Mana yang termasuk dari sisi kubus itu sendiri? Kita hitung ya. 1. Sisi A, B, E, F. Yang kedua, B, C, F, G. Yang ketiga, A, D, E, H. Yang keempat, D, C, G, H. Yang kelima, A, B, C, D. Dan yang terakhir, E, F, G, H. Kemudian memiliki 12 rusuk, yang mana rusuk-rusuk kubus itu sendiri yakni garis AE, kemudian garis BF, garis CG, garis DH, garis AD, garis CD, garis FE, dan terakhir garis GH. Nah, kubus ini sendiri memiliki 4 diagonal ruang. Yang mana 4 diagonal ruang itu? Kita tarik dari garis EC, itu diagonal ruang yang pertama, yang kedua FD, yang ketiga GA, dan yang terakhir BH. Yang terakhir rumus kubus. Untuk mencari kubus itu ada untuk mencari volume, luas permukaan, panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan luas bangun diagonal. Oke, kita masuk ke balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi panjang. Nah, balok itu sendiri tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari kubus, melainkan kebalikannya, balok ini sendiri memiliki persamaan dari kubus, yakni memiliki 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 12 diagonal bidang. Hanya saja bedanya balok dan kubus tadi, kalau balok merupakan persegi panjang, sedangkan kubus bentuk persegi. Dan untuk mencari rumus balok, untuk mencari volumenya, P dikali L dikali T. Untuk mencari luas permukaan, 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Dan untuk mencari panjang diagonal bidangnya, akar P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Sementara untuk mencari panjang diagonal ruangnya, akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya untuk prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Nah, prisma ini ada banyak sekali macamnya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, segi 5, dan sebagainya. Dan yang di sini contoh yang akan saya tunjukkan adalah contoh dari prisma segi 5. Untuk prisma segi 5 sifat-sifatnya 10 titik sudut. Yang mana saja sudut-sudut prisma itu? Hitung ya. Sudut A 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian terdiri atas 15 rusuk, yang mana 5 rusuk tegak. Ini rusuk tegaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya memiliki 7 sisi. Sisi-sisi prisma segi 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk mencari rumus prisma itu sendiri ada 3. Yang pertama untuk mencari luas, rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bangun tegak. Untuk mencari kelilingnya 3S atau sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk mencari volume, luas segitiga dikali tinggi. Selanjutnya untuk bangun ruang segi datar itu limas. Limas adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di suatu titik puncak. Sama seperti prisma, limas itu sendiri memiliki banyak seginya, yakni 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, dan sebagainya. Yang di sini saya gunakan adalah 5 segi 3, yang mana sifat-sifatnya memiliki 4 sisi segitiga. 1, 2, 3, 4. Untuk rumus limas itu sendiri, jika mencari volumenya, rumusnya ialah sepertiga luas alas dikali tinggi. Sementara untuk luas permukaannya, jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya kita masuk kepada bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama itu ada kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, kerucut ini sendiri sebenarnya kan ini ada sisi tegaknya. Nah, ini tuh bukan sisi tegaknya, tetapi itu merupakan bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Jadi ini itu selimut kerucut. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat kerucut itu sendiri. Sifat-sifat kerucut yang pertama memiliki 2 sisi. Sisi apa saja? Sisi segitiga dan sisi lingkaran. Selanjutnya tidak memiliki rusuk, tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Selanjutnya untuk mencari rumus kerucut itu sendiri, jika mencari volume itu ialah sepertiga dikali VR kuadrat T. Untuk mencari luasnya sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Bangun ruang sisi lengkung yang kedua ialah tabung. Tabung adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dengan selimut oleh persegi. Sifat-sifat tabung itu sendiri, yang pertama 3 sisi, 2 sisi lingkaran, dan 1 sisi persegi panjang. Dengan tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut selimut tabung. Kalau misalnya secara gambar ini sisi tegak, tapi secara nyata tabung itu sendiri berbentuk lengkungan. Pada contoh nyatanya kita bisa memberi contoh sebuah celengan, dia kan berbentuk lengkungan. Selanjutnya, yang terakhir ialah lingkaran atau bola. Maksud saya di sini bola. Nah, bola adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, sifat-sifat bola ini sendiri hanya memiliki satu sisi lingkaran saja. Kemudian, 1 titik pusat
titik pusatnya di sini. Kemudian tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, dan tidak memiliki bidang diagonal. Sisi bola dinamakan dinding bola. Ini dinamakan dinding bola. Nah, jarak antara titik pusat ke dinding bola itu dinamakan jari-jari. Sementara jarak antara dinding bola ke dinding bola itu dinamakan diameter. Untuk mencari rumus bola itu sendiri, jika mencari volume, rumusnya 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Dan untuk mencari luasnya 4VR kuadrat. Nah, begitulah penjelasan tentang bangun ruang. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama ialah luas permukaan kerucut dengan diameter 10 cm. Ingat, ini diameter ya. Diameternya 10 cm dan tinggi 12 cm. Sudah saya gambar bentuk kerucutnya. Tingginya 12 cm dan diameter antara dinding satu ke dinding yang ini itu 10 meter. Jadi setengah dari 10 meter itu 5 cm. Ini kita keluarkan karena tidak ada selimutnya. Kita cari selimutnya. Bagaimana caranya? Itu rumusnya sama seperti rumus Pythagoras, yang mana sisi tegak ditambah sisi bawah, yakni T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan T-nya 12, tingginya 12, pangkat 2 ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Sisinya sama dengan 13. Sudah diketahui selimutnya. Sekarang kita mencari luas permukaannya. Luas permukaan kerucut itu rumusnya V kali R tambah S. V kali R-nya berapa tadi? 5. Jari-jarinya 5 dikali 5 ditambah S sama dengan 3,14. Karena ini bukan kelipatan 7, jadi kita pakai 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah 13 sama dengan 15,7 dikali 18 sama dengan 282,6 cm. Jadi luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm. Atau kalau misalnya kita pakai V-nya, dia menjadi 90 V cm kubik. Yang kedua ialah suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Rusuk itu kemudian akan diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula, sehingga volume berubah menjadi 1728 cm kubik. Hitunglah nilai K dari panjang rusuk tersebut. Diketahui sisi kubus tadi kan 6 cm. Nah, ini sisi semula. Semulanya sama dengan 6 cm. Volume kubus tadi berapa? 1728. Rumus dari volume kubus itu sendiri S pangkat 3 sama dengan 1728. S sama dengan 1728 pangkat 3. Jadi S-nya sama dengan 12 cm. Jadi nilai K dari panjang rusuk itu sendiri adalah 12 cm. Nah, selanjutnya kita masuk kepada media pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang saya beri nama Monoru. Apa itu Monoru? Monoru singkatan dari monopoli ruang, yang mana Monoru ini digunakan untuk bermain monopoli bangun ruang. Caranya pun hampir sama seperti bermain monopoli pada umumnya, hanya saja memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berbeda.
Kalau pada monopoli pada umumnya, itu kan kotak-kotak sini diberi nama negara. Sementara di sini saya ganti dengan warna-warni yang saya sesuaikan dengan kotak-kotak di sini. Kotak-kotak 2 balok dan 2 kubus di sini, yang mana balok dan kubus ini sudah diberi pertanyaan-pertanyaan seputar bangun ruang. Bagaimana cara mainnya? Yuk disimak. Nah, cara bermain Monoru ini yang pertama terdiri atas 2 orang atau lebih. Bermain monopoli pada umumnya kita kocok dadu. 4, jalan 4, 1, 2, 3, 4. Berdiri pada kotak berwarna peach. Di kotak berwarna peach ini terdapat pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah sebagai pemain harus menjawab pertanyaan ini. Nah, jika pertanyaannya benar, maka diberi 100.000. Jika pertanyaannya setengah benar, 50.000. Dan jika jawabannya salah, maka dikurang 100.000 uangnya. Sementara kalian lihat kan, ini ada kesempatan, disempatin, tidak sempat, dan finish. Itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jika pemain berada di kotak kesempatan, maka ia dibebaskan memilih satu lawan mainnya untuk diberi pertanyaan sesuai warna. Di sini kan warnanya biru, maka pemain memberi satu temannya untuk menjawab pertanyaan di kotak warna biru. Temannya harus menjawab. Peraturannya pun sama. Kalau dia salah, maka uangnya berkurang 100.000. Tapi kalau dia benar, maka akan ditambah 100.000. Dan jika jawabannya setengah benar, maka akan ditambah uangnya 50.000. Begitupun kalau misalnya pemain berada di kata disempatin. Apa itu disempatin? Disempatin artinya tidak menjawab pertanyaan. Jadi jika pemain berada di kotak disempatin di sini ataupun di sini, maka ia dibebaskan untuk tidak menjawab pertanyaan. Selanjutnya, tidak sempat. Apa itu tidak sempat? Jika pemain berada di kotak tidak sempat, maka seluruh pemain yang ada di Monoru ini memberikan pertanyaannya. Pertanyaan seputar bangun ruang kepada si yang menempati tidak sempat ini tadi. Jadi seluruh temannya memberi pertanyaan. Jika lawan mainnya ada 4 orang, maka dia harus mengemban pertanyaan 4. Ia harus menjawab 4 pertanyaan. Begitupun kalau 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sementara kalau misalnya jika pemain sudah berada di kotak finish, artinya dia menang duluan. Nah, kalau dia sudah menang duluan, berarti dia diberi kebebasan untuk memberikan pertanyaan kepada semua lawannya. Jadi dia memberikan pertanyaan yang ada di kotak-kotak ini untuk teman-temannya jawab dengan peraturan-peraturan yang sama. Nah, begitulah penjelasan tentang bangun ruang dan media pembelajaran yang saya gunakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.